warahmatullahi wabarakatuh. Akhi dan ukhti, anak ustazah yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang soleh dan soleha, bagaimana kabar semuanya sayang? Ustazah berharap semuanya sehat selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada pembahasan kemarin, ustazah telah membahas taat dan patuh kepada orang tua. Pada pembelajaran hari ini kebalikannya, yaitu akhlak tercela, durhaka kepada orang tua. Ustazah akan bahas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian tidak boleh menirukannya, tidak boleh mengikutinya, karena perbuatan ini termasuk dosa besar. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Akhlak tercela, durhaka kepada orang tua. Jasa orang tua terhadap anaknya begitu besar. Kenyataan itu tidak dapat diingkari oleh siapapun. Coba kita renungkan saat mengandung anaknya, seorang ibu dalam keadaan lemah dan susah. Ketika melahirkan, seorang ibu harus bertaruh nyawanya untuk anaknya. Selanjutnya, memelihara dan menyusuinya dengan penuh kelelahan dan perjuangan selama 2 tahun. Oleh sebab itu, jangan mendurhakai kedua orang tua kita jika engkau tidak ingin masuk neraka. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu perbuatan yang dibenci Allah dan akan mendapat balasan yang berat di akhirat nanti. Perbaiki sikapmu terhadap orang tua agar hidup semakin tenang, orang tua menjadi senang dan terhindar dari dosa besar di kemudian harinya. Durhaka kepada orang tua termasuk salah satu dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jika kita durhaka kepada orang tua, hukuman Allah itu tidak ditunda-tunda. Di dunianya saja langsung dapat balasannya. Apalagi di akhirat nanti dosanya lebih besar dan api neraka sudah menantinya. Jika ingin meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Doa orang tua merupakan doa yang cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita masih saja tidak menghiraukan nasihatnya dan masih suka membentak-bentak orang tua, maka kelak kehidupan kita menjadi tidak tenang dan mendapat dosa. Apakah kalian tahu yang dimaksud dengan durhaka dan akibat dari perbuatan durhaka? Berikut ini akan ustazah jelaskan pada pembelajaran kali ini. Durhaka kepada orang tua, pengertian durhaka kepada orang tua itu adalah berbuat buruk kepada mereka dan menyia-nyiakan hak mereka. Secara bahasa, kata al-uquq, durhaka, berasal dari kata al-aqu yang berarti al-qat'u, memutus, merobek, memotong atau membelah. Menurut syara, durhaka adalah setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tuanya. Durhaka kepada orang tua itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 sebagai berikut, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Durhaka dan contoh durhaka kepada bentuk dan contoh durhaka kepada orang tua itu apa? Ini contohnya yang tidak boleh kakak tiru dan tidak boleh kakak lakukan.
menimbulkan gangguan terhadap kedua orang tua baik berupa perkataan, ucapan maupun perbuatan yang membuat orang tua kakak sedih hatinya, sakit hatinya, berkata itu tidak boleh, membentak atau menghardik orang tua, bakhil kepada orang tua, pelit kepada orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, mengatakan kolot dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Menyuruh orang tua misalnya menyuruh menyapu, mencuci atau menyiapkan makanan itu tidak boleh. Pekerjaan tersebut sangat tidak pantas bagi orang tua, terutama jika mereka sudah tua atau lemah. Akan tetapi jika si ibu tersebut melakukan perbuatan tersebut dengan kemauan sendiri, maka tidak mengapa. Dan yang kita lakukan adalah mengucapkan terima kasih kepada ibu kita karena sudah dibantu olehnya. Mendahulukan menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak atau mencemarkan nama baik orang tua. Mendahulukan taat kepada istri daripada orang tua kita sendiri. Malu mengakui orang tua kita karena kita sudah kaya, sudah hebat, orang tua kita sudah tua, sehingga membuat kita malu untuk mengakui bahwa orang tua tersebut adalah orang tua kita. Itu tidak boleh ya. Di sini dikisahkan dari kisahnya Kan'an. Ustazah akan menceritakan kisah Kan'an, anak yang durhaka kepada orang tuanya yang langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan'an adalah anak laki-laki dan putra tertua Nabi Nuh alaihi salam. Meskipun ayahnya seorang nabi, tetapi Kan'an tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan ayahnya. Tentu saja sang ayah Nabi Nuh sangat sedih melihat keadaan putranya. Nabi Nuh alaihi salam merasa bahwa dirinya itu telah gagal untuk berdakwah kepada keluarganya sendiri. Meskipun demikian, tetap saja seorang ayah Nabi Nuh tetap mencintai, menyayangi putranya yaitu Kan'an. Nabi Nuh masih berharap bahwa suatu saat Kan'an akan menyadari kesalahannya dan mau mengikuti ajaran agama Islam yang dibawanya. Setelah beratus-ratus tahun Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, kaumnya hanya kurang dari 100 orang yang mau mengikuti ajarannya. Bahkan para pengusaha dan orang-orang kaya menentang dan menantang Nabi Nuh alaihi salam agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Nabi Nuh alaihi salam berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam dan menyuruhnya membuat kapal besar. Allah akan mendatangkan azab kepada kaum Nabi Nuh yang ingkar dengan mendatangkan banjir bandang. Tidak lama setelah Nabi Nuh alaihi salam dan pengikutnya selesai membuat kapal, datanglah azab Allah yang berupa banjir bandang. Air meluap di mana-mana, mengenangi seluruh kota. Semua bangunan lenyap dan direndam banjir. Air tidak berhenti memancar dari dalam tanah dan turun dari atas langit. Semua orang panik. Mereka berlari ke sana kemari berusaha menyelamatkan diri mencari tempat yang tinggi. Akan tetapi azab Allah kepada kaum yang ingkar tidak dapat dilawan. Usaha mereka menenggelamkan seluruh kota dan isinya. Sementara dari atas kapal Nabi Nuh dan pengikutnya selamat dan hanya bisa memandangi air yang telah menenggelamkan kota dan seisinya. Dari atas geladak kapal Nabi Nuh memperhatikan cuaca dan melihat kaum yang ingkar bergelimpangan di atas permukaan air. Tiba-tiba tampak olehnya tubuh putra sulungnya, yaitu Kan'an, timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang.
Kan'an tanpa berusaha sekuat tenaga menyelamatkan diri. Nabi Nuh alaihi salam berteriak sekuat tenaga memanggil putranya, "Wahai anakku, datanglah kemari dan bergabunglah bersama keluargamu, nak. Bertobatlah engkau dan berimanlah kepada Allah agar engkau selamat, dan terhindar dari bahaya maut karena hukuman Allah." Apa jawaban Kan'an ketika itu? Kan'an putra Nabi Nuh alaihi salam yang tersesat dan durhaka menolak dengan keras ajakan panggilan ayahnya yang menyayanginya dengan kata-kata yang menentang. "Biarkanlah aku dan pergilah. Jauhilah aku tidak mau berlindung di atas geladak kapalmu, ayah. Aku akan dapat menyelamatkan diriku sendiri dengan berlindung di atas bukit yang tidak akan dijangkau oleh air bah ini," jawab Kan'an penuh kesombongan dan melawan ayahnya. Setelah Nabi Nuh alaihi salam mengucapkan kata-katanya, tenggelamlah langsung Kan'an tersebut disambar gelombang yang ganas. Lenyaplah ia dari pandangan mata ayahnya. Kan'an anak yang durhaka bersama orang-orang yang ingkar tenggelam di telan air bah. Sebagai seorang ayah, Nabi Nuh alaihi salam bersedih dan berduka cita atas kematian putra dalam keadaan kafir. Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya putra ini adalah dari darah dagingku dan bagian dari keluargaku. Sesungguhnya janjimu adalah besar dan engkaulah hakim yang maha berkuasa." Mendengar perkataan Nabi Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia putramu, itu tidaklah termasuk keluargamu. Karena ia telah menyimpang dari ajaranmu, melanggar perintahmu, menolak dakwahmu, dan mengikuti jejak-jejak orang-orang kafir dari kaummu. Hilangkanlah namanya dari daftar keluargamu. Hanya mereka yang telah menerima dakwahmu, mengikuti jalanmu, dan beriman kepadamu yang dapat engkau masukkan dan golongkan ke dalam barisan keluargamu yang telah aku janjikan perlindungannya dan terjamin keselamatan jiwanya. Adapun orang-orang yang mengingkari risalahmu, mendurhakan dakwahmu, dan telah mengikuti hawa nafsunya dan bisikan iblis, pastikanlah mereka akan binasa menjalani hukuman yang aku berikan. Walau mereka berada di puncak gunung, maka janganlah engkau sekali-kali menanyakan tentang sesuatu yang engkau belum ketahui. Aku ingatkan, janganlah engkau sampai tergolong ke dalam golongan orang-orang yang bodoh." Setelah menerima teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh menyadari kekeliruannya. Walaupun Kan'an itu adalah darah dagingnya, tetapi Kan'an itu bukan termasuk keluarganya. Nabi Nuh alaihi salam sadar bahwa itulah hukuman Allah kepada anak yang durhaka, seorang anak yang melawan orang tuanya, seorang anak yang tidak mau mengikuti ajaran orang tuanya ke jalan yang benar, anak durhaka yang tidak mau menuruti nasihat orang tuanya, namun justru mengikuti ajakan orang-orang yang tersesat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum Kan'an dan memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal dan perbuatan yang tercela. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan selalu mengikuti ajaran Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat video yang Ustazah sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.